teman-teman, saya mau bagi pengalaman saya nih operasi katarak ya. Saya langsung mulai aja, nggak usah berlama-lama ya. Oke teman-teman, ini latar belakangnya tuh kayak gini ya. Jadi prinsipnya tuh kayak kita kaca cermin tuh buram, intinya sih kayak gitu. Jadi pandangan kita tuh nggak jelas, intinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman melihat mungkin punya cermin di rumah ya, mungkin cermin jendelanya itu kalau bening kan enak lihat ke sononya ya. Nah kalau cerminnya buram, nah itu atau kotor atau ada jamur atau ada apa, nah itu seperti itu prinsipnya. Jadi kalau saya sebagai penderita katarak awalnya itu nggak ngerasain ada masalah apapun di mata saya, karena memang mungkin ini bertahap, dia tuh bertahap. Jadi itu kita nggak bisa bedain lah, intinya sih seperti itu. Setelah saya selesai operasi saya baru tahu, oh ini toh yang dimaksud mata katarak, buramnya seperti ini ya. Oke, saya lanjut ke ciri yang saya mau bahas. Jadi cirinya pasti ada banyak sih, tapi ini saya dari apa yang saya alami. Pertama tuh pandangan kurang jelas, buram. Saya kira tuh minnya bertambah, mata kita atau ada masalah, atau ada silinder, atau ada plus, karena sekarang usia udah 40 sekian tahun. Yang kedua tuh yang paling berasa nih, yang pasti udah saya make sure kembali ya dengan beberapa itu paman saya, teman-teman yang katarak, pasti itu silonya beda banget dengan silo yang kalau mata normal ya. Saya setelah operasi sekalipun saya dengan itu dengan yang ini beda. Kalau silo yang katarak tuh nyakitin ya, nyiksa lah, nyusahin. Nah itu yang saya rasakan gitu ya. Terus saya ngalamin dari rumah saya ke rumah orang tua saya, kalau yang normal itu sekitar 40 menit ya, udah lama-lamanya lagi 50 menit. Kalau saya nyetir udah agak jam 6 ke atas, udah jam 7 tuh udah lampu kendaraan udah pada pakai nyala gitu ya, udah ada halogen atau udah ada itu, udah saya bisa setengah jam nyetir. Itu saya bisa sampai 20 sampai 30 km per jam. Itu saya pas cek speedometernya tuh, bagus sampai sebegininya gitu loh. Saya nggak tahan silau, itu seperti itu ya. Lanjut deh gitu kan, kita ke optik, kita periksa ya. Ini juga nggak kejadian silau ini kita biarin apa cepet langsung, itu enggak, itu cukup lama juga ya, berbulan-bulan ya, sampai setahun 2 tahun ya mungkin, karena kita nggak ngeh, kita pikir ya memang kita matanya lemah gitu aja sih. Cek ke optik, cek ke optik itu mata sebelah kanan itu nggak bisa didetek. Jadi ada optik satu di Tang City itu dia nggak bisa didetek, pak bapak ke dokter deh, alat yang ini buat mata kanan nggak bisa kedetek, kalau mata kiri kedetek, dan itu hasilnya benar minus 7 sekian gitu loh, nggak macem-macem lah. Tapi yang mata kanan itu nggak bisa kedetek. Akhirnya di 2022 awal ini saya cek lagi ke beberapa optik, karena memang udah sangat terganggu sekali ya, pandangan matanya udah sangat terganggu. Akhirnya saya putusin ya udah cek ke beberapa optik. Saya pikir ke optik bisa beli kacamata selesai. Ke optik A, matanya minus 5, itu nggak mungkin, karena saya udah periksa ke dokter mata berapa tahun yang sebelumnya aja udah minus 7 lebih, hampir minus 8. Tapi ada silinder 3, itu juga nggak masuk akal. Terus periksa ke optik yang berbeda, hasilnya beda lagi. Periksa ke optik yang lain beda lagi, yang ini minus 5 silinder 3, yang ini minus 8 tanpa silinder, yang ono minus berapa ada silinder 1,5. Pokoknya hasilnya nggak sinkron tiga-tiganya. Terus kita lanjut ya visit dokter. Jadi ada 2 katarak intinya, di mata kiri di mata kanan ada katarak yang lebih tebal mata kanan. Saya tanya sama dokter ada solusi nggak ya, pengobatan gitu, mungkin obat tetes mata atau apa, nggak ada. Jadi memang keputusannya adalah kita harus operasi. Dan ya udah saya cek lah dokter yang lain, mungkin dengan harapan dokter yang ini salah gitu loh, salah diagnosa. Dokter yang lain juga sama menyatakan bahwa saya katarak. Terus ya udah saya udah ya hopeless lah, mau nggak mau harus operasi. Dan waktu itu kebetulan saya lagi ke dokter penyakit dalam, saya kontrol saya ada penyakit kronik. Saya bilang, dok saya kena penyakit ini nih gitu, penyakit katarak. Dia bilang, wah memang itu efek samping dari steroid yang saya makan gitu loh. Selain efeknya ke arah diabetes, dia juga arahnya ke mempercepat proses katarak. Nah itu satu dari dokter penyakit dalam. Kalau dari dokter yang penyakit mata, dokter mata itu dia tuh satu, paparan sinar matahari yang sering atau intens itu bisa. Jadi buat teman-teman kalau yang ini nih mungkin naik motor pulang pergi kerja, naik motor ya yang nyamperin matahari gitu ya, mungkin bisa pakai kacamata hitam atau pakai fotokromik nih, kayak sekarang saya pakai fotokromik begini. Atau kalau memang nggak mata saya normal, beli aja kacamata hitam. Kalau memang mata minus tapi nggak fotokromik, beli aja yang klip, sekarang ada. Itu juga kemarin saya klip. Jadi waktu awal baru operasi saya belum bikin kacamata ini, saya pakai yang klip, itu dijepit dipasang gitu aja.
pas buat nyetir. Terus yang kedua adalah memang minus mata saya udah tinggi, udah di atas 7. Jadi minus mata yang udah tinggi itu juga lebih cepat, lebih gampang untuk terkena. Nah, saya juga diskus dengan teman ini mengenai operasi bagaimana ya gitu kan. Nah, teman saya juga nasihatin saya jangan ditunda. Saya juga 2 orang yang saya hubungi yang ini menyatakan jangan ditunda. Makin ditunda itu makin susah. Jadi mungkin nanti kalau saya sih gampang ya, tinggal disedot itu lensanya hilang. Teman saya tuh bilang bahkan kayaknya tuh kayak diketok gitu loh, kayak diketok buat dipecahin yang kataraknya, buat jadi baru bisa disedot. Dan ternyata teman saya tuh yang pinggir-pinggirnya itu kayak apa ya, nggak tahu entah grepes atau apa nggak tahu, jadi nggak mulus juga gitu loh, sehingga akhirnya teman saya tuh susah operasinya, jadi lensanya terbatas, pilihan lensanya juga makin sulit, makin terbatas, pokoknya banyak masalah karena memang teman saya juga minusnya udah di atas 20, udah gede banget ya. Nah, persiapan operasi. Nah, saya mau kasih tahu ke teman-teman, intinya operasi katarak itu adalah operasi yang resikonya paling rendah, jadi tingkat keberhasilannya tinggi ya. Jadi kalau teman-teman nggak usah terlalu takut banget. Bukan berarti operasi ini nggak bisa gagal, bukan, tapi bisa gagal. Saya juga udah pastiin. Biasanya yang gagal tuh yang ada komorbid. Jadi buat teman-teman kalau yang nggak ada komorbid, yang usianya masih muda, memang ada diagnosa katarak, itu nggak usah terlalu pusing, terlalu takut atau gimana, enggak, itu nggak usah terlalu banget takut ya. Saya juga ada ke rumah sakit, saya nanya ke dokternya ada yang gagal nggak, ya bilang pasti banyak, bilang banyak berhasilnya, ada yang gagal gitu. Tapi saya akhirnya tanya ke suster di luar jam kontrol, jadi dokternya waktu itu jam 10, kebetulan susternya ada jam 8-an, saya datang dan nyampe, saya nanya, suster ada yang gagal nggak? Ada. Yang gagal yang kayak gimana sih biasanya? Dan dia nyampein tuh 2 di tempat itu. Yang gagal itu yang satu usia lanjut, yang kedua diabetes, itu yang gagal. Jadi buat teman-teman kalau masih nggak ada komorbid, nggak ada diabetes, jaga ya, jangan takut. Kalau yang udah ada gula darah atau udah senior ya jaga aja gula darahnya yang dia terkontrol, karena memang gula itu bikin luka itu lama sembuhnya. Nah, hari H ya biasa, saya cuma mau ngasih tahu teman, operasinya nggak lama, 15-20 menit aja. Nah, nanti teman-teman yang dikasih obat tetes mata itu tujuannya buat buka pupil, dan di situ nanti ada jarum, matanya dibetet yang seperti itu ya. Buat teman-teman kalau yang mau operasi sebaiknya konsumsi vitamin C ya, 1 hari atau 2 hari sebelum sama itu, karena vitamin C itu mempercepat pemulihan luka ya kan. Kalau konsumsi vitamin A itu buat maintain mata, jaga kesehatan matanya gitu loh ya. Jadi mungkin belum kena dimakan gitu vitamin A, kalau sudah kena ya dimakan supaya jangan tambah rusak tambah parah. Tapi kalau teman-teman operasi biar cepat sembuh, makan vitamin C ya. Oke, jadi selesai operasi mata saya ditutup, dikasih perban, dikasih kayak plastik gitu tutupan, terus diplaster. Udah selesai plaster, buka plaster hari berikutnya ya mata saya agak buram, nggak bisa ngelihat, yaitu karena korneanya ada yang bengkak atau memar ya. Tapi itu memang butuh waktu sekitar pemulihan 2 mingguan. Jadi kalau kayak teman-teman mungkin yang pakai BPJS, minta sama dokternya agak bagusan obatnya, beli aja di luar biar cepat pulih. Ini mata kita nggak main-main gitu di area mata. Mungkin kalau teman-teman ada bisul ya nggak diobatin atau apa, itu lain cerita ya. Nah, terus ini yang penting ya teman-teman ya, perhatiin apa yang kata dokter ya, jangan main-main gitu. Saya punya teman ya nggak bener gitu ya, karena anjuran-anjuran dokter itu tujuannya untuk melindungi mata, mungkin melindungi mata dari disposisi atau dislokasi gitu ya. Jadi biar nggak bergeser. Jadi misalnya teman-teman jangan kasih bikin tekanan tinggi terhadap mata, jangan ngangkat berat, jangan ini, jagain matanya bener-bener gitu. Terus jangan bilang jangan berenang, jangan berenang, luka lu tuh belum sembuh, sekalipun lu ngerasa udah baik-baik aja jangan, belum sembuh gitu loh ya. Mungkin tunggu, kalau memang dia bilang tunggu 1,5 bulan ya itu bukan angka yang asal ngejeplak gitu loh dokter, bukan ya. Jadi teman-teman jaga. Saya di depan saya tuh waktu itu ada orang yang mungkin nggak, saya sih udah ngobrol, dia matanya kornea dan akhirnya harus donor kornea. Dia operasi mata bukan di situ, dia bahkan operasi mata ke dokter terkenal. Saya udah lihat dokternya itu yang dia sebut ada di televisi, muncul di televisi ya itu ya. Tapi memang ada potensi gagal, sekalipun dokter terkenal dengan alat yang lebih canggih tetap ada. Dari hal yang saya lihat dari orang yang depan itu, saya ajak ngobrol juga, yang saya tangkap ya memang satu, kayaknya dia obat habis selesai, dia nggak rutin kontrol, dia nggak make sure gitu loh. Atau mungkin dokternya ngejawabnya gampangan atau gimana, saya nggak tahu. Tapi tolong kalau dokternya suruh kontrol. Saya disuruh kontrol 2 minggu, saya balik seminggu kemudian karena hasilnya nggak memuaskan, saya balik lagi seminggu. Dok bisa sehat nggak, bisa sembuh nggak? Saya pastiin di situ, saya tanya bisa secara medis, oke. Berapa lama estimasi? 1-2 minggu, oke.
Di minggu kedua hasilnya nggak memuaskan, tapi mulai menunjukkan perbaikan, tapi lama. Akhirnya saya bilang ke dokternya, dok minta obat di luar BPJS, karena saya pakai BPJS, saya minta di luar. Dokternya ngeresepin, saya beli di apotik, saya pakai. Hari pertama saya pakai, besok saya lihat udah jauh. 2 minggu saya pakai obat BPJS dengan saya pakai obat yang paten 1 hari, itu beda banget, berasa banget bedanya. Hari kedua saya pakai lagi, itu udah jernih, mata saya bening. Jadi itu ternyata obat kayak apa ya, buat ngilangin bengkak, jadi dengan cara mengurangi mereknya. Tapi poinnya bukan itu ya, jadi poinnya adalah jangan takut gitu loh untuk minta obat di luar ya. Memang kalau dokternya agak-agak takut ya minta aja, saya beli di luar, jangan beli di rumah sakit, bilang aja gitu. Saya percaya sih dokternya pasti mau ngasih lah gitu ya. Buat teman-teman, jangan takut kalau mau operasi katarak, happy aja, jaga kesehatan, jangan ditunda ya, karena memang makin kita bertambah usia resikonya makin bertambah besar gitu ya. Jadi jaga kesehatan, kalau memang teman-teman masih sehat, jaga kesehatan, jaga matanya, cari tahu dari internet aja, cari tahu dari Google. Kalau sudah kena ya dijaga, yang sudah rusak diperbaiki, bisa ini, setelah itu dijaga. Dari saya itu aja. Terima kasih ya teman-teman untuk hari ini. Sekian pengalaman atau sharing saya. Yuk, makasih. Bye.